Bapak Ibu yang saya hormati, pemakalah maupun peserta Kimli 2021, judul makalah saya pada kali ini adalah intonasi ujaran deklaratif dalam bahasa Kubu. Dengan saya, Natal Sitanggang, dari kantor Bahasa Provinsi Jambi. Ada dua hal yang menjadi alasan utama untuk menyajikan makalah ini. Yang pertama adalah Kubu sebagai kelompok masyarakat, dan yang kedua adalah catatan kelinguistikan. Sebagai kelompok masyarakat Kubu dikenal sebagai indigenes Sumatera, khususnya di bagian selatan. Kemudian yang kedua, mereka digolongkan sebagai ras Pendoid yang berbeda dari ras suku yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, mereka masih hidup nomaden dan berburu dan serta meramu. Secara catatan linguistik belum banyak ditemukan catatan kebahasaan tentang bahasa Kubu. Kemudian memang mereka masih bercorak Austronesia ataupun Melayu, tapi apakah Melayu yang lebih awal daripada Kubu atau Kubu yang belakangan daripada Melayu, itu tidak menjadi persoalan di dalam penelitian ini. Nah, kemudian sebagai kerangka konsep, wacana kebudayaan masyarakat Kubu itu bisa kita gambarkan sebagai kotak, di mana kotak itu kita anggap sebagai wacana linguistik, etnolinguistik, ataupun linguistik kebudayaan dan sebagainya. Jika bidang ini dipetakan lagi menjadi bidang-bidang yang lain, maka kewacanaan linguistik itu bisa diisi oleh berbagai kajian. Misalnya ini adalah kajian metafora, atau ada kajian toponimi, ada kajian tentang konsep ruang, kemudian ada tentang aspek-aspek morfologinya, atau hal-hal lain yang tersangkut paut dengan kewacanaan, misalnya dengan kajian lintas bahasa. Nah, tapi pada kali ini saya akan membahas tentang intonasi, dan inilah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Berbicara tentang intonasi, di dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada dua hal. Yang pertama melihat pitch-nya, yang kedua adalah melihat intensitasnya. Kemudian metodologi penelitian kami lakukan seperti ini. Pertama, kami menggunakan instrumen cerita rakyat. Kita pilihkan yang berbahasa Indonesia, kemudian dibacakan oleh penutur bahasa Indonesia kepada penutur masyarakat Kubu. Kemudian penutur masyarakat Kubu mengulang kembali cerita itu dalam bahasa Kubu, dan kami ambil dia dari penutur laki-laki dan juga penutur perempuan. Momen ini selanjutnya akan direkam dalam bentuk audio sehingga kita memperoleh data audio ataupun data voice-nya. Data voice berikutnya dikonversi ke dalam bentuk tulisan yang dalam berbahasa Kubu. Setelah menjadi teks, kami tentukan di tiga titik. Yang pertama titik awal, titik tengah, dan titik akhir dari teks. Kemudian juga tidak lupa membedakan antara laki-laki, kemudian teks penutur perempuan. Kemudian yang kita pilih adalah teks ujaran deklaratifnya atau teks deklaratifnya, baik itu yang bentuknya tunggal ataupun kompleks, baik itu yang bersifat positif sentence maupun yang bersifat negatif sentence. Nah, kemudian salah satu data yang kami analisis yaitu melalui software Prahat, yaitu adalah data perempuan, terlihat di sini. Perlakuannya adalah setelah terlihat dia dalam bentuk gelombang, kemudian disegmentasi dengan tiga cara. Yang pertama silabe, fungsi, dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Maka dari data-data yang sudah kami ujikan lewat Prahat, dapat kita lihat gambarannya seperti berikut ini. Kontur nada yang berwarna merah ini adalah kontur nada untuk penutur perempuan, sementara yang hitam ini adalah kontur nada untuk laki-laki. Sengaja saya cobakan, saya masukkan lagi kontur nada untuk penutur bahasa Indonesia. Jadi ini penutur bahasa Indonesia yang perempuan. Nah, kemudian kalau tadi kontur nada tadi kita stilisasi dengan cara sederhana, maka akan terlihat seperti ini. Kontur nada yang merah ini adalah perempuan Kubu, kontur nada yang biru ini adalah perempuan berbahasa Indonesia, kemudian kontur nada yang di bawah ini adalah laki-laki berbahasa Kubu. Nah, secara kuantitatif di sini ada data pitch-nya dan data intensitasnya. Kemudian itu kita perhatikan berdasarkan segmentasi fungsi sintaksisnya, ada subjek, ada predikat atau verba, ada subjek, ada verba. Kemudian kita klasifikasi lagi berdasarkan apakah dia klausa pertama atau klausa kedua, baik dalam hal pitch maupun intensitas. Terlihat karakternya sebenarnya
Yang pertama, di sini bisa kita sebutkan bahwa penutur perempuan itu bisa lebih rendah di klausa pertama subjeknya dibanding dengan klausa kedua subjeknya. Namun hal itu tidak berlaku pada laki-laki, bahwa laki-laki ternyata pada klausa pertama subjek itu bisa lebih tinggi dibanding dengan klausa kedua subjeknya. Demikian juga pembandingannya kalau kita lihat ke dalam bentuk verba, itu juga tidak ada karakter yang teratur bisa kita lihat. Demikian juga di dalam hal aspek intensitas bisa berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa baik dalam pitch maupun intensitas tidak terlihat perilaku yang teratur atau konstan baik dalam pitch maupun intensitas. Kemudian yang kedua yang perlu catatan sementara adalah pitch kontur penutur bahasa kubu yang feminim atau perempuan lebih tinggi daripada penutur laki-laki dan termasuk ke penutur bahasa Indonesia yang perempuan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah catatan, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam perihal karakter bahasa kubu khususnya dalam hal prosodi ataupun intonasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.